Assalamualaikum, annyeonghaseyo. Perkenalkan, nama saya Kanevia Natari dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NPM A1C024038. Di sini saya akan membawakan satu materi mengenai manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Ayo teman-teman, kita belajar bersama. Let's go. Apa sih manajemen peserta didik itu? Manajemen peserta didik adalah pengaturan kegiatan peserta didik untuk mendukung proses belajar mengajar agar berjalan lancar dan tertib. Manajemen peserta didik juga bertujuan untuk mencapai tujuan sekolah dan pendidikan secara keseluruhan. Pendekatan manajemen peserta didik yang umum digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Selain itu, ada juga pendekatan mixed approach yang merupakan perpaduan antara kedua pendekatan tersebut. Pada pendekatan kuantitatif diarahkan untuk membuat peserta didik mampu, sedangkan kualitatif diarahkan untuk membuat peserta didik senang. Yang terakhir yaitu mixed approach, di mana perpaduan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan berfokus pada kesejahteraan peserta didik. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik adalah pedoman dalam melaksanakan kegiatan manajemen peserta didik di sekolah. Beberapa prinsip manajemen peserta didik diantaranya, yang pertama itu manajemen peserta didik harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Manajemen peserta didik juga harus memiliki tujuan yang sama dan mendukung tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu kegiatan manajemen peserta didik harus diarahkan untuk mendidik peserta didik. Setelah membahas manajemen peserta didik, sekarang kita membahas manajemen sarana dan prasarana. Apa sih manajemen sarana dan prasarana itu? Adalah proses untuk menggunakan sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pembelajaran. Adapun pendekatan manajemen sarana dan prasarana adalah manajemen sarana dan prasarana dapat diimplementasikan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Contoh sarana dan prasarana adalah papan tulis, buku pelajaran, alat tulis, alat peraga, komputer, alat olahraga, dan peralatan praktikum. Sedangkan contoh prasarana adalah ruang kelas, ruang olahraga, ruang praktikum, perpustakaan, kantin, dan lapangan. Adapun prinsip manajemen sarana dan prasarana adalah pencapaian tujuan, efisiensi, administratif, kejelasan tanggung jawab, dan kekohesian. Berikut adalah tujuan manajemen peserta didik dan tujuan manajemen sarana dan prasarana. Tujuan manajemen peserta didik adalah untuk mengatur kegiatan peserta didik agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur. Dengan demikian, peserta didik dapat mencapai tujuan pendidikan sekolah dan mengembangkan potensi mereka. Sedangkan tujuan sarana dan prasarana adalah untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung proses pendidikan atau kegiatan lainnya. Nah, sekian dulu materi hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan menjadi ilmu yang abadi. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.